41,9. Hai, halo teman Jarambah, apa kabar semuanya? Kali ini kami akan mengajak kalian semua untuk Jarambah dengan bersepeda ke Desa Höfen untuk survei campingplatz di sana dengan jarak bolak-balik hampir 41 km. Tapi sebelum kita goes lebih lanjut, jangan lupa subscribe channelnya ya biar nggak ketinggalan petualangan kami selanjutnya. Nanti kami akan mengajak kalian bersepeda melalui hutan, mampir ke Neuenberg, lalu melihat-lihat tempat pemancingan ikan trout, baru kemudian ke campingplatz. Oh ya, nanti kita akan menemukan spot cantik, dan di akhir video ada sedikit insiden yang dibuang sayang ketika saya ngegubrak jatuh dari sepeda. Let's go! Daerah ini termasuk bagian North Schwarzwald atau Black Forest bagian utara. Schwarzwald adalah kawasan hutan dan pegunungan di negara bagian Baden-Württemberg yang melintang dari utara ke selatan. Jarak ujung utara ke ujung selatan itu sejauh 160 km dan lebar bagian timur ke barat itu hingga 50 km. Nah, Schwarzwald ini adalah salah satu tujuan wisata alam di Jerman ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih sulit dan memacu adrenalin. Di sini nih tempat saya ngegubrak. Mau tahu kejadiannya? Stay tune sampai habis ya. Salah satu kebiasaan di sini kalau kita berpapasan dengan orang di jalan, walaupun nggak kenal, selalu menyapa dengan ucapan halo. Dan pejalan kaki biasanya memberi jalan untuk pesepeda yang mau lewat. Dankeschön. Oke, sekarang siap? Tahan nafas ya. Kita masuk ke bagian yang paling sulit. Maaf ya kalau videonya goyang-goyang karena ini saya taruh kamera di setang sepeda saya, jadi ya dia gerak-gerak kalau saya belok-belok. Pertama kali saya lewat jalan ini saya sampai gemeteran loh. Pengen rasanya saya tuntun aja sepedanya, tapi nggak mungkin kan, wong jalannya sempit gini. Nah, kalau di ujung jalan ini emang sepedanya tuh harus dituntun karena kondisi jalannya terlalu curam. Tapi abis itu jalurnya udah masuk jalur biasa lagi ya, dalam artian layak dilalui sepeda lah. Oke, sekarang kita udah di Neuenberg, di salah satu spot favorit saya yang fotogenik di segala musim. Nah, kalau musim gugur nanti itu pohon-pohon yang di atas itu akan berwarna-warni. Nah, di sebelah sungai ini adalah Altersheim atau senior resident atau panti jompo. Di sini tuh sudah menjadi hal yang lumrah jika orang tua dirawat dan tinggal di panti jompo. Nah, ini kalau view panti jomponya seperti ini, saya juga mau tinggal di panti jompo kalau tua nanti. Oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan setelah foto-foto spot di sini. Nah, inilah suasana di kota Neuenberg. Sebenarnya banyak spot lain yang lebih cantik juga sih. Dari atas itu nanti kalau belok ke kanan itu akan naik terus ke atas itu, dan nanti bisa lihat
kota Neuenberg dari atas. Terus ada Schloss Neuenberg juga, ada kayak kastil gitu juga di atas sebelah kiri jalan ini. Nah, kita sekarang masuk gang ala di sini ya. Saya selalu menikmati kalau bersepeda ke kampung seperti ini, suasananya tuh peaceful, terus banyak hal-hal menarik, seperti bangunan atau mereka taman-taman di depan rumahnya tuh cantik-cantik. Jadi itu bikin saya seneng kalau masuk-masuk ke kampung di sini tuh. Welcome to Zur Alten Mühle. Di sini selain restoran juga ada hotel berbintang 4 dan ada juga kolam pemancingan yang hanya buka di hari Sabtu dan Minggu. Nah, ini tuh hari Minggu jadi ramai banget. Tapi mancing di sini tuh kurang seru sih kalau menurutku karena ikannya gampang banget nyangkut. Cuman pas di video ini kebetulan pas lagi nggak ada yang nyangkut ikannya. Ya pokoknya kalau mau dapat sekilo 2 kilo sih dalam waktu 10 menit juga udah bisa dapat kayaknya kalau di sini. Nah, suasananya tuh kayak gini tuh. Di samping kolam pemancingan ini ada juga Spielplatz atau arena bermain untuk anak-anak. Kalau mau mancing, tarifnya dan harga ikannya segini ya. Jadi kalau bawa alat pancing sendiri tuh kita nggak usah sewa. Jadi cuman bayar ikannya doang. Nah, ini nih, seperti ini bentuk ikan trout atau ikan forele yang kita pancing di kolam tadi. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa orang-orang pada nggak pakai masker di sini ya? Sebenarnya kalau di sini tuh aturannya, kalau di ruang terbuka kita tidak diwajibkan untuk pakai masker, kecuali kalau di ruang tertutup kayak di kendaraan umum atau di supermarket. Terus kalau di restoran, kalau kita duduk di luar, kalau yang duduk di meja itu nggak usah pakai masker. Yang pakai masker cuma pelayan restorannya aja, atau kalau kita mau ke toilet. So, sekarang kita udah sampai ke Campingplatz Quellgrün. Nah, ini kita survei ke Campingplatz ini sebagai antisipasi kalau pas liburan nanti kita nggak bisa kemana-mana sama sekali. 2 minggu lagi rencananya insya Allah kami akan liburan. Tapi karena kondisi pandemi ini, jangankan mudik ke Indonesia ya, ke Spanyol aja untuk mengunjungi ibu mertua kami udah nggak bisa karena sekarang di Spanyol lagi kena second wave COVID-19. Jadi sebagai alternatif kita mau cari tempat liburan di sekitar sini aja daripada selama 2 minggu cuma ngendon di rumah doang kan ya. Nah, inilah campingplatznya ya, tuh lihat ini ada karavan gitu ya yang mungil ini. Terus di sini tuh kebanyakan jadi stellplatz juga atau tempat parkir atau tempat nyimpen wohnmobil atau karavan kalau lagi nggak dipakai orang gitu. Nah ini situasinya ya, kita pasti carinya yang dekat sungai lah ya. Walaupun nanti kalau pertengahan September kayaknya udara udah mulai dingin, dan kalau saya sih nggak bakalan bisa nyebur lagi ke sungai ini, udah terlalu dingin airnya. Kalau Kang suami sih dia pantang menyerah, kalau mau nyebur aja walaupun airnya dingin juga. Nah, di Campingplatz ini ada juga program yoga dan pilates bagi yang lagi camping di sini. Terus kalau pengen ikutan yoga dan pilates ada juga.
Tapi dengan kondisi sekarang kita harus daftar dulu ya, atau unmelden dulu. Well, kita sekarang udah tahu di mana kita mau buka tenda kalau jadi camping di sini. Sekarang saatnya kita pulang sebelum hari jadi gelap. Nah, di jalan pulang ini kami menemukan hidden gem ini nih, lihat. Wow, cakep kan pemandangannya. Nah, ini yang bentuknya kayak irigasi ini adalah kayak irigasi berundak gitu. Itu fungsinya sebagai jalan untuk si forele yang kita lihat di kolam pemancingan tadi supaya bisa naik ke hulu. Jadi dari hilir itu mereka setelah kawin, ketika mereka akan bertelur, mereka akan mencari tempat daerah air yang tenang kayak gini. Nah, jadi makanya dibikinlah irigasi seperti ini untuk membantu kelestarian dan kembang biak si forele ini. Nah, lihat tuh ada sepasang burung unta di situ tuh, lihat. Dia nyamperin kita, kayaknya disangkanya kita mau kasih makan kali ya. Nah, di sana itu peternakan. Tadi pas pergi saya lihat ada domba dan ayam juga sih. Tapi baru lihat nih ternyata ada burung unta juga di sini. Nah, ini pemandangan dari sini. Nanti kita lihat pemandangan dari sebelah sana di mana ada bangku-bangku cantik untuk duduk dan menikmati pemandangan. Terus nanti kita masuk ke jembatan yang berbentuk seperti rumah itu ya. Kita lihat coba di dalamnya ada apa isinya. Nah, ini di bangku cantik ini kita sempat duduk-duduk sambil menikmati suasana di sini, terus sambil minum juga ya, hitung-hitung istirahat lah ya setelah ngegoes sekian lama. Nah, sekarang coba kita akan lihat gimana sih isi di dalam jembatan ini. Itu dari sini, ini spotnya juga di sini cakep, lihat untuk motret. Oke, sekarang udah puas lihat-lihat di sini. Mari kita lanjutkan perjalanan selanjutnya ya. Setelah 30 km ngegoes, saya mulai capek dan lemas nih, mulai nggak konsen, tapi lewat ini mesti tetap konsentrasi dong.
Ich möchte nicht nass sein. Aber dann bin ich nass. Hast du wehgetan? Nee, Nicht gehabt. aber meine Schulter ist ein bisschen weh tut. Deine Füße, Schulter. Schulter. Hoffentlich nichts passiert. Oke teman Jarambah, itulah insiden yang terjadi. Alhamdulillah sampai hari ini saya nggak kenapa-napa. Nah, sampai di sini vlog kali ini ya. Stay happy and healthy everybody. Bis done. Tschüss.